Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlisa Maisaro dari 10 Akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi PKN, yaitu kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila, dan juga arti Pancasila sebagai dasar negara, serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Biar nggak lama-lama, langsung aja lah kita ke videonya ya. A few moments later. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma atau kaidah negara. Terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa segala aktivitas kita sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian Indonesia merupakan refleksi dari perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa dan dipengaruhi dari segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat, termasuk adat, budaya, serta lingkungan itu sendiri. Yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Pancasila yang dipandang sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia merupakan kesepakatan dari wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI setelah melewati perdebatan panjang. Yang kelima adalah Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan penyusun peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai sumber segala aturan hukum, Pancasila merupakan dasar untuk perundang-undangan yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Yang keenam adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila merupakan ideologi terbuka, artinya ideologi yang bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Segitu saja penyampaian materi tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Selanjutnya kita akan memasuki arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Baik, untuk tidak lama-lama saja, marilah kita ke videonya. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup oleh bangsa Indonesia diantaranya: A. Membentuk identitas atau jati diri bangsa. Bangsa Indonesia perlu membentuk identitas atau jati dirinya agar tidak terbawa arus budaya asing. Yang B. Mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman agar negara dapat berdiri kokoh di tengah derasnya arus global. Yang C. Memberikan arah, tujuan sekaligus pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Terdapat dalam pembukaan Undang-Undang RI 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang D adalah sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara dari masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya hingga pertahanan. Keterangan yang ada pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E adalah sarana pemersatu bangsa dan bernegara. Terdapat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh, bersungguh-sungguh dalam ajaran agama. Yang kedua, menghormati agama orang lain. Yang ketiga, bersikap toleransi terhadap umat agama lain. Yang kedua, adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berawal dari keyakinan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang dikaruniai haknya masing-masing. Dengan kata lain, manusia tidak sepatutnya menindas maupun menguasai manusia lain.
Yang ketiga, persatuan Indonesia. Seluruh umat Indonesia wajib menjaga persatuan NKRI. Contohnya, memupuk hubungan erat antar warga tanpa membedakan golongan atau suku. Yang kedua, melaksanakan upacara dengan hikmat. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, tidak memaksa kehendak orang lain dan menghormati pendapat orang lain. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berhak menerima keadilan tanpa pandang bulu, memiliki hak di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Contohnya, menghargai hasil karya teman. Yang kedua, menghargai guru dan teman di sekolah. Yang ketiga, bersikap adil dan bertanggung jawab. Segitu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau tutur kata saya yang salah. Saya Lisa Mesaroh pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.